Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengertian motivasi, ciri-ciri motivasi, dan teori motivasi menurut Abraham Maslow. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Khairul Sifa, yang kedua Arbani, yang ketiga Adina Safira, yang keempat saya sendiri Najmi Septiana. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Jadi, motivasi itu adalah sesuatu proses yang mendorong atau mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya, baik itu secara positif maupun negatif. Menurut UNO 2007, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan, kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan, dan juga penghormatan. Sedangkan menurut Imron 1996 menjelaskan bahwa motivasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang berarti dorongan atau pengalasan untuk melakukan sesuatu aktivitas hingga mencapai tujuan. Dari serangkai pengertian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sesuatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, dan juga menghentikan suatu aktivitas guna mencapai tujuan yang diinginkan dari motivasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Khairul Sifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Najmi Septiana. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri motivasi. Menurut Macmillan Hidayati 2016, ada beberapa ciri-ciri motivasi, yaitu diantaranya yang pertama, menyenangi situasi di mana ia memikul tanggung jawab. Individu yang mempunyai motivasi yang tinggi itu memulai aktivitas kerjanya dengan melibatkan kemampuan dirinya sendiri. Jadi, seorang yang punya motivasi yang tinggi itu mengawali kegiatan kerjanya dengan menanamkan kemampuan yang dimiliki dirinya. Yang kedua, menentukan tujuan prestasi. Individu yang memiliki motivasi cenderung melakukan sesuatu yang berorientasi pada prestasi, sehingga dapat meningkatkan tingkat kemungkinan sukses dalam aktivitasnya. Jadi seorang yang punya motivasi itu berkeinginan melakukan sesuatu yang mengarah pada prestasi yang ingin dicapainya. Yang ketiga, gigih dalam menghadapi kesulitan. Individu yang memiliki motivasi cenderung menjalankan aktivitasnya dengan lebih gigih, sehingga intensitas perilaku dan tindakan yang mengarah pada kinerjanya semakin meningkat jika individu tersebut berada pada situasi yang kompetitif. Jadi di setiap mendapatkan suatu masalah, individu tersebut selalu berusaha kuat dalam menghadapinya. Yang keempat, berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang baru dan juga kreatif. Individu yang memiliki motivasi akan melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya, serta memecahkan masalah dengan cara yang kreatif, seperti cenderung membuat jadwal kegiatan belajar, menaati jadwal tersebut, dan mengerjakan tugas dengan membagi tugas menjadi beberapa bagian, sehingga lebih mudah menyelesaikannya. Jadi, seorang yang punya motivasi akan melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara yang baru dan juga kreatif. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Arbani. Ya, tadi sudah dibahas oleh teman saya mengenai tentang pengertian motivasi dan ciri-ciri motivasi. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan ini, yaitu tentang teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan ada 5 teori. Yang pertama ada kebutuhan akulturasi diri, yang kedua kebutuhan harga diri, ketiga kebutuhan cinta dan kasih sayang, keempat kebutuhan rasa aman, dan yang terakhir ialah kebutuhan fisiologis. Langsung saja saya akan membahas teori yang pertama, yaitu kebutuhan akulturasi diri. Kebutuhan akulturasi diri ialah kebutuhan untuk mengungkapkan diri. Merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling tinggi. Maksudnya ialah kebutuhan akulturasi diri ini memperkembangkan diri individu yang paling tinggi, mengembangkan semua potensi yang ia miliki, dan menjadi apa saja yang menurut kemampuannya. Contohnya tuh seorang yang berbakat menggambar atau melukis, dia menciptakan karya lukisnya. Ya, selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu teori kebutuhan akan harga diri. Harga diri ialah proses evaluasi yang ditunjukkan individu pada diri sendiri, yang nantinya berkaitan dengan proses penerimaan individu terhadap dirinya. Nah, harga diri itu ada harga diri dan ada penghargaan dari orang lain. Harga diri meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, ketidaktergantungan, dan kebebasan. Penghargaan diri dari orang lain meliputi nama baik, gengsi, pengakuan, penerimaan, perhatian keduanya, kedudukan maksudnya, serta apresiasi. Ya, mungkin pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow yang pada intinya berkisar pada pendapat mengenai konsep motivasi manusia dan mempunyai 5 hierarki kebutuhan. Saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan akan cinta, memiliki, dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis, di lingkungan keluarga maupun kelompok masyarakat. Bagi Maslow, cinta menyangkut suatu hubungan sehat termasuk sikap saling percaya. Kebutuhan akan cinta meliputi cinta yang memberi maupun cinta yang menerima. Contoh dari teori ini ialah misalnya seseorang yang merantau jauh dari kampung halamannya, ia akan merasa kehilangan ikatan atau rasa memiliki terhadap seseorang. Keadaan ini bisa mendorongnya untuk membentuk ikatan baru dengan orang-orang atau kelompok tempat ia merantau. Contoh lainnya lagi yaitu seorang siswa yang berprestasi tiba-tiba tidak mendapatkan semangat dalam belajar dan tidak mempunyai motivasi apabila kebutuhan untuk diakui di kelompoknya tidak terpenuhi. Teori selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety need.
Yang dimaksud Maslow dengan kebutuhan rasa aman ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, keteraturan, dan rasa aman dari lingkungannya. Para psikolog maupun guru menemukan pandangan bahwa seorang anak membutuhkan sesuatu di dunia ini yang dapat diramalkan. Anak-anak menyukai konsistensi dan kerutinan sampai batas-batas tertentu. Keadaan-keadaan yang tidak adil, tidak wajar, atau tidak konsisten pada diri orang tua akan secara cepat mendapatkan reaksi dari anak. Orang tua yang memperlakukan anaknya secara tak acuh dan permisif memungkinkan anak tersebut tidak bisa memperoleh rasa aman. Bahkan lebih jauh lagi bagi seorang anak, kebebasan yang dibatasi adalah lebih baik daripada kebebasan yang tidak dibatasi. Menurut Maslow, kebebasan yang ada batasnya semacam itu sesungguhnya perlu demi perkembangan anak ke arah penyesuaian yang baik. Indikasi dari rasa aman pada anak-anak adalah ketergantungan. Menurut Maslow, anak akan memperoleh rasa aman yang cukup apabila ia berada dalam ikatan keluarga. Sebaliknya, jika ikatan ini tidak ada atau lemah, maka anak akan merasa kurang aman, cemas, dan kurang percaya diri yang akan mendorong anak-anak untuk mencari area-area hidup di mana dia bisa memperoleh ketentraman dan kepastian atau rasa aman. Kehidupan keluarga yang harmonis dan normal adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi bagi anak. Pertengkaran, perceraian, dan kematian adalah hal yang sangat menakutkan bagi anak dan memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan mental anak. Contoh dari kebutuhan ini ialah seorang anak yang hidup di keluarga yang harmonis. Dia akan mendapatkan rasa aman dari lingkungan keluarganya yang harmonis ini. Teori selanjutnya yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang mendesak pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan akan makanan, minuman, air, oksigen, istirahat, tempat berteduh, keseimbangan, temperatur, dan kebutuhan akan stimulasi sensoris. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendesak, sehingga kebutuhan fisiologis akan didahulukan pemenuhannya oleh seorang individu. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi atau belum terpuaskan, maka individu tidak akan tergerak untuk memuaskan kebutuhan yang lain yang lebih tinggi. Contohnya adalah seorang siswa yang sedang lapar, lemas, maka ia tidak akan bersemangat untuk belajar, bahkan untuk menerima pembelajaran dari gurunya karena kondisi fisiknya yang sedang tidak baik. Pada saat ia lapar, ia akan dikuasai oleh hasrat untuk memperoleh makanan secepatnya, sehingga ia akan tidak konsentrasi ketika belajar. Oleh karena itu, ia harus makan terlebih dahulu.